Selamat pagi teman-teman. Kita bersyukur karena kita telah disertai Tuhan sepanjang minggu ini dan telah diberikan kesempatan untuk beribadah lagi. Sebelum kita mengawali ibadah pada pagi hari ini, teman-teman saya persilakan untuk bangkit berdiri. Kita mengakui bahwa pertolongan kita dalam ibadah pagi ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Teman-teman dipersilakan untuk duduk. Untuk mengawali ibadah pada pagi hari ini, mari kita nyanyikan Sungguh Indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Teman-teman, mari kita sekali lagi nyanyikan lagu ini. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang
Tuhan, kami bersyukur karena Engkau telah menyertai kita sepanjang minggu ini. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau juga telah memberikan kami kesempatan untuk beribadah. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Berkati supaya ibadah ini dapat berjalan dengan lancar sampai akhir nanti. Berkati juga perangkat yang kami gunakan, internet yang kami gunakan supaya dapat berjalan dengan lancar dengan tidak ada kendala. Berkati juga firman Tuhan supaya kami dapat melakukannya pada kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan, inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Teman-teman, mari kita bangkit berdiri dan mari kita bersama memuji Tuhan, karena Dia adalah Allah yang luar biasa dan senantiasa menyertai kehidupan kita. Mari kita nyanyikan Datanglah dan Bertata. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuatan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatah, mujizat dinyatakan. Great is our God. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Teman-teman, dengan tetap bangkit berdiri dan bertepuk tangan, mari kita pujikan pekerja, bukan sembarang pekerja. Kita bersyukur karena kita telah dipilih dan dipanggil oleh Tuhan. Oleh karena itu, kita harus senantiasa memberikan yang terbaik baginya. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku untuk jadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, la la la, Yesusku luar biasa.
La la la, Dia raja segala raja. La la la, memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata. La la la, aku dipakai olehnya. La la la, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. La lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja. La la la, Yesusku luar biasa. La la la, raja segala raja. La la la, memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata. La la la, aku dipakai olehnya. La la la, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Dan sembarang pekerja. La la la, Yesusku luar biasa. La la la, Dia raja segala raja. La la la, memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata. La la la, aku dipakai olehnya. La la la, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Teman-teman dipersilakan untuk duduk. Teman-teman, sebelum kita memasuki firman Tuhan, mari kita nyanyikan mahkota kehidupan. Teman-teman, biarkanlah lagu ini menjadi komitmen bagi kita untuk tetap setia melayani Tuhan sampai akhir hidup kita. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku. Lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Seumur hidupku, janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sampai ku dapat mahkota kehidupan. Teman-teman, mari kita berdoa.
Tuhan, pagi hari ini kami datang kepadamu, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kekuatan yang masih Tuhan anugerahkan kepada kami, bahkan kesempatan untuk kami boleh mendengarkan kembali kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu boleh bekerja secara leluasa di dalam hati dan juga pikiran kami, sehingga ketika firman diberitakan kami boleh dengan kesungguhan hati mendengarkannya, bahkan kami juga dimampukan untuk melakukannya. Sehingga sungguh Bapa, dalam kehidupan kami tiap-tiap hari, kami boleh dibentuk menjadi semakin serupa dengan Engkau. Berkati perenungan firman Tuhan kami pada saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom teman-teman yang terkasih, bersyukur sekali kalau hari ini kita dapat kembali beribadah. Dan hari ini merupakan hari di mana menjelang Prapaskah. Kita sebentar lagi akan mempersiapkan hari kematian Yesus di kayu salib. Teman-teman, saya yakin kita pernah bahkan mungkin sering sekali mendengarkan sebuah istilah. Sebuah istilah yaitu no pain, no gain. Pernah dengar ya teman-teman ya? Paling tidak 1 kali atau 2 kali kalian pernah mendengarkan istilah ini. Yang kalau diterjemahkan secara bebas itu memiliki satu makna, tidak ada pengorbanan, tidak ada hasil. Agar dapat memperoleh suatu hasil yang baik maka butuh dinamakan pengorbanan yang sepadan. Kita harus berkorban untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. Dalam banyak hal teman-teman, orang itu rela sekali untuk berkorban. Contohnya seperti dalam hal pekerjaan. Banyak orang bekerja begitu rupa, begitu mati-matian supaya mereka mendapatkan promosi di tempat pekerjaan mereka sehingga mereka memperoleh kenaikan jabatan. Buat pendidikan, kita sebagai para pelajar tentu untuk mendapatkan nilai yang baik kita perlu yang namanya belajar dengan tekun. Untuk kita bisa masuk ke sekolah atau universitas ternama dibutuhkan usaha keras dari kita untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. Untuk kekayaan kita juga perlu bekerja dengan keras. Bahkan untuk mendapatkan badan yang proporsional pun banyak orang rela melakukan diet mati-matian, makan dengan bersih dan juga melakukan olahraga secara rutin. Ada banyak hal yang orang-orang lakukan. Mereka berkorban untuk mendapatkan satu hasil yang baik. Tetapi teman-teman di dalam kehidupan ini ada hal yang jauh lebih penting dari semuanya itu. Dari semua hal yang kita usahakan tadi, yaitu keselamatan teman-teman. Keselamatan adalah sesuatu yang tidak bisa kita usahakan oleh manusia sendiri. Seberapapun pengorbanan yang dilakukan oleh manusia, itu tidak akan mungkin kita dapat memperoleh keselamatan. Tanpa adanya pengorbanan yang dilakukan oleh Kristus, maka manusia tidak akan pernah memperoleh keselamatan. Harga keselamatan itu sangat mahal karena harus dibayar dengan korban yang sempurna. Dosa manusia itu begitu menjijikan. Yesaya mengatakan dalam Yesaya pasal 64 ayat yang ke-6 bahwa kita ini seperti seorang yang najis dan segala kesalehan kita itu seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Bahkan kebaikan yang dilakukan oleh manusia pun adalah sesuatu yang kotor. Karena Roma 3 ayat 23 mengatakan semua manusia itu sudah tercemar oleh dosa. Tidak ada satu manusia pun yang bisa membayar harga keselamatan itu selain dari Tuhan Yesus sendiri. Teman-teman, saya mengajak kita untuk membuka bagian firman Tuhan yang terambil dari Yesaya pasalnya yang ke-50 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-9. Sekali lagi, Yesaya pasalnya yang ke-50 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-9. Melalui firman Tuhan ini saya mengajak kita untuk lebih mengetahui lagi harga keselamatan yang Yesus bayarkan sehingga kita beroleh selamat. Yesaya 50 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-9, demikianlah firman Tuhan, ketaatan hamba Tuhan.
Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapa yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua akan memburuk seperti pakaian yang sudah usang, ngengat akan memakan mereka. Demikianlah firman Tuhan yang baru saja kita baca bersama-sama. Teman-teman, jadi berapa harga keselamatan yang Yesus bayar supaya kita memperoleh selamat? Pertama teman-teman, harga keselamatan itu dimulai dari ketaatan. Ketika membaca bagian firman Tuhan ini, kita mungkin sekilas berpikir bahwa Yesaya pada saat itu sedang mengatakan sesuatu tentang dirinya sendiri dalam ayat-ayat ini untuk menggugah, untuk mendorong dirinya, untuk terus melanjutkan pekerjaannya sebagai seorang nabi. Meskipun ada banyak kesulitan yang saat itu harus dia jumpai. Dan Allah pasti akan membela serta menguatkan dirinya. Tetapi teman-teman, menarik sekali bahwa ayat yang baru saja kita baca tadi itu sebetulnya Yesaya itu sedang berbicara tentang dirinya sebagai lambang dari Kristus yang di sini dinubuatkan dan dijanjikan sebagai Sang Juru Selamat. Yesaya sebagai seorang nabi, dia memenuhi syarat untuk melakukan pekerjaannya. Itulah sebabnya dia dipanggil sebagai utusan Allah. Demikian pula dengan semua nabi-nabi yang lain dan orang-orang lain yang Allah panggil sebagai utusannya. Akan tetapi Kristus itu jauh melebihi rekan-rekannya, rekan-rekan nabinya, atau bahkan Yesaya sekalipun sebagai seorang nabi. Kenapa? Karena pelayanan yang dilakukan oleh Kristus itu membawa pendamaian bagi dosa, keselamatan bagi semua bangsa, pemulihan bagi bangsa Israel, dan juga hukuman atas orang fasik. Teman-teman, bicara tentang konteks pada waktu itu, Yesaya yang merupakan seorang nabi, itu berarti Yesaya bertugas sebagai penyambung firman Allah. Dan seorang nabi yang benar, dia harus memperkatakan apa yang Allah katakan dengan tepat, tidak dikurangi, tidak ditambah, atau mendefinisikannya agar selalu tampak menyenangkan. Jadi dia harus memperkatakan dengan tepat apa yang Allah sampaikan kepada umatnya. Di Israel sendiri teman-teman terdapat nabi-nabi palsu, di mana mereka bukan memperkatakan firman Tuhan, tetapi mereka hanya mengatakan hal-hal yang menyenangkan saja. Teman-teman, ketika seorang nabi taat memperkatakan firman Tuhan, selalu ada resiko, yaitu sudah pasti dia tidak akan diterima oleh orang-orang. Tidak selalu orang akan menerima perkataannya. Oleh sebab itu, agar dapat menjalankan peranannya dengan baik, sebagai seorang nabi Allah menganugerahkan Yesaya lidah dan juga telinga seorang murid. Lidah seorang murid itu diberikan kepada Yesaya supaya dia mengetahui bagaimana memberikan pengajaran supaya sesuai dengan apa yang Allah sampaikan kepadanya. Dan juga telinga seorang murid itu diberikan
kepada Yesaya untuk dia bisa menerima pengajaran. Para nabi sangat memerlukan hal ini sama seperti memerlukan lidah seorang murid. Kenapa? Karena mereka itu harus menyampaikan apa yang diajarkan kepada mereka dan bukan hal-hal yang lain. Itulah sebabnya mereka harus mendengarkan firman dari mulut Allah itu dengan tekun dan juga dengan penuh perhatian supaya mereka bisa menyampaikan dengan tepat kepada umat Allah. Teman-teman, kalau melihat apa yang dilakukan oleh Yesaya, apa yang dimiliki oleh Yesaya, lidah dan juga telinga seorang murid, itu juga sama dimiliki oleh Yesus. Yesus pun melakukannya dengan sempurna. Dia datang ke dalam dunia karena ketaatannya untuk melakukan kehendak Bapa. Jalan ketaatan yang Yesus tempuh itu bukanlah fase-fase yang enak untuk dilalui. Tetapi sejak dari kelahirannya di kandang, dia harus dikejar-kejar oleh Herodes yang ingin membunuhnya, ditolak oleh banyak orang bahkan berakhir di kayu salib. Dia Allah yang maha kuasa. Dia tidak terbatas, tetapi dia datang ke dalam dunia menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14 mengatakan demikian. Untuk kita, manusia yang letih lesu karena dibelenggu oleh dosa. Bahkan sampai dia itu direndahkan. Meski harus menjalani situasi yang tidak mudah, Yesus tetap memperkatakan firman yang benar itu. Yesus dalam bagian yang lain dia mengatakan, makananku ialah melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Inilah harga teman-teman yang harus dibayar untuk keselamatan. Yaitu jalan ketaatan yang tidak mudah, tanpa syarat, bahwa ketaatan itu bukan menghasilkan suatu kenyamanan. Justru ketaatan itu adalah jalan pengorbanan. Kita diajar untuk tahan dalam penderitaan, tidak membalas saat dipermalukan musuh, tapi kita punya satu tujuan. Tujuan kita adalah menyelesaikan misinya Tuhan. Itu yang pertama teman-teman. Harga keselamatan itu dimulai dari sebuah ketaatan. Yang kedua teman-teman, harga keselamatan itu dijalani melalui penderitaan. Dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang nabi, Yesaya banyak sekali menjumpai kesulitan. Meski dia memiliki pekerjaan yang sulit untuk dikerjakan dan juga perlakuan keras dari orang-orang yang ada di sekitarnya, tetapi Yesaya tidak gentar untuk terus melakukannya. Dia terus melakukan apa yang menjadi pekerjaannya sebagai seorang nabi. Tidak beralasan bagi kita untuk meragukan bahwa Nabi Yesaya memang terus melanjutkan dengan kegigihan pekerjaan yang untuknya Allah telah memanggilnya. Meskipun kita tidak membaca tentang pengalamannya melewati kesulitan-kesulitan yang diandaikan di sini, yang dicatat dalam ayat ini. Tetapi kita yakin teman-teman bahwa nubuat itu digenapi secara berlimpah di dalam diri Yesus itu sendiri. Kita mendapati kesabaran Yesus yang penuh ketaatan dalam pekerjaannya. Penuh dengan penderitaan. Yesus dengan mata yang tertuju kepada kehendak Bapanya dengan kesabaran yang penuh ketaatan melakukan pekerjaannya. Dan itu semua terbukti teman-teman. Dia memberikan dirinya sebagai korban penebus dosa yang harus dilalui dengan jalan penderitaan. Dalam ayat 6 dikatakan aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku. Pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku dan seterusnya. Ayat ini merupakan sebuah nubuatan tentang penderitaan Yesus untuk menebus kita manusia yang berdosa. Dalam ketundukannya dia menyerahkan dirinya untuk dicambuk, dipukul serta diludahi. Lukas 18 ayat 31 sampai 33 Yesus mengatakan kepada
para muridnya bahwa anak manusia itu akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dia akan diolok-olok, dihina dan juga diludahi. Dan hal ini benar-benar dialami oleh Yesus ketika orang-orang pada waktu itu mengadilinya. Dikatakan dalam Matius, orang-orang meludahi mukanya, orang-orang itu meninju dia, bahkan memukuli dia. Jalan penderitaan yang harus ditempuh oleh Yesus bukanlah hal yang enteng. Apalagi dia sudah tahu setiap detail penderitaan dan juga rasa sakit yang harus dia hadapi. Tetapi itu tidak membuat dia gentar. Dia tetap maju, dia tidak mundur. Dan itu semua demi keselamatan kita, manusia yang berdosa. Teman-teman, harga keselamatan itu sangat spesial. Karena Yesus memberikan dirinya untuk menerima siksaan, hinaan, bahkan juga kematian. Bukan karena dia itu tidak mampu untuk melepaskan dirinya, tetapi dia mengizinkannya dengan sukarela memberikan dirinya. Sehingga dalam Yesaya 53 ayat 7, kalau teman-teman baca ke depan lagi, Yesaya mengatakan dia dianiaya. Tetapi dia membiarkan dirinya ditindas. Dia tidak membuka mulutnya. Yesaya menggambarkan keadaan Yesus pada saat itu seperti seekor anak domba yang dibawa ke pembantaian. Dia sama sekali pada waktu itu dia tidak membiarkan dirinya. Dia tidak membela dirinya. Dia tidak menghindar dari apa yang harus dia alami. Cara kematian yang harus dijalani oleh Yesus adalah salah satu cara hukuman mati yang paling brutal, yang paling mengerikan dan juga menyengsarakan pada waktu itu. Oleh karena seseorang yang disalib itu tidak langsung mati, tetapi dia akan mati secara perlahan-lahan dalam penderitaannya. Namun sekalipun harus menerima penderitaan yang paling mengerikan, Yesus tetap taat menjalaninya karena dia tahu tanpa salib maka tidak akan ada keselamatan. Dan tanpa pengorbanan tidak akan ada hidup buat kita manusia yang berdosa. Teman-teman, di masa prapaskah ini kita kembali diingatkan mengenai harga keselamatan yang kita terima ternyata begitu mahal. Harga yang dimulai dengan ketaatan dan juga dijalani melalui penderitaan. Maka langkah konkret apa yang dapat kita lakukan sebagai wujud ungkapan syukur kita di hadapan Tuhan? Belajar dari Yesus yang tetap taat melakukan kehendak Bapa. Meskipun diperhadapkan dengan kesulitan, hari ini kita juga diajak untuk taat melakukan kehendak Bapa. Tentunya agar kita mengetahui kehendak Bapa, agar kita bisa taat melakukan kehendak Bapa, kita butuh telinga dan juga mulut seorang murid. Kita perlu melatih pendengaran kita dengan cara membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. Melalui saat teduh kalian secara pribadi ataupun juga melalui ibadah serta persekutuan yang kita ikuti selama ini. Mendengar itu bisa menjadi satu pekerjaan yang sulit teman-teman. Dan juga bisa menjadi satu pekerjaan yang membosankan karena mungkin pengajaran yang diberikan kepada kita itu diulang-ulang. Tuhan terus berbicara hal yang sama kepada kita sehingga kadang-kadang kita bosan. Kadang mendengar itu juga membuat stres. Kenapa? Karena kita mendengar keluh kesah akan beban hidup yang berat serta mendengar untuk menaati tugas yang diberikan. Itu sangat sulit sekali. Mendengar itu juga butuh ketaatan serta komitmen yang penuh kepada Kristus, Sang Guru Agung itu. Setelah mendengar, kita harus siap untuk melakukan setiap perintah Tuhan. Siap untuk berkata-kata kebenaran yang mungkin bisa ditolak oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Ketika kalian taat melakukan firman Tuhan,
ketika kalian tidak berkata-kata kotor, ketika lingkungan sekitar kalian melakukan hal itu, mungkin kalian akan ditolak, kalian akan dicap sebagai orang yang sok suci dan lain sebagainya. Ketika kalian mau berteman dengan orang yang mungkin terpinggirkan di masyarakat, tapi kalian mau ada buat mereka, orang-orang akan berpikir mungkin kita adalah orang yang aneh. Tapi itu adalah harga yang harus kita bayar sebagai seorang murid. Kita harus taat melakukan perintah Tuhan. Tentu teman-teman, dengan kekuatan sendiri kita tidak akan mungkin untuk menjalaninya. Tetapi kekuatan dan juga keberhasilan kita dalam menunaikan tugas yang berasal dari Sang Guru itu tidak lain adalah dari Allah. Sehingga teman-teman, jadilah murid Kristus yang meneladani Dia. Dengarkanlah firman Tuhan dan taatilah. Tidak peduli apapun resiko yang harus kita tanggung, karena Kristus akan senantiasa menyertai dan juga memberikan kekuatan kepada setiap kita untuk melakukannya. Kiranya Tuhan menolong setiap kita, dan mari kita mempersiapkan hati kita untuk memasuki masa-masa Paskah. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tapi Roh Kudus-Mu itu tidak pernah berhenti berbicara di dalam setiap hati kami. Karena itu kiranya Roh Kudus-Mu terus berbicara, menolong kami, membuat kami lebih mengerti dengan yang lebih sederhana, bahkan mampukan kami untuk melakukannya. Karena kami tahu Bapa, keberhasilan kami untuk mengikuti teladan Tuhan itu tidak berasal dari diri kami sendiri, tetapi dari Engkau, kekuatan yang berasal dari Tuhan saja. Terus berikan kepada kami lidah maupun juga telinga seorang murid, supaya kami juga dapat dengan penuh ketaatan mau mendengar serta melakukan kehendak Bapa, sama seperti yang Kristus sudah lakukan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Dengar doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman, sebagai respon dari firman Tuhan, mari kita sekali lagi nyanyikan mahkota kehidupan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sampai ku dapat mahkota kehidupan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau telah memberkati kami sepanjang aktivitas kami ya Tuhan.
Tuhan, kami bersyukur karena Engkau telah memberkati kami sepanjang kami menjalani ujian tengah semester kami ya Tuhan. Kami bersyukur karena kami dapat melihat hasil yang menyenangkan ya Tuhan. Tuhan, kami ingin berdoa supaya studi kami dapat berjalan lancar terus dan kami dapat mengandalkan-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk kerohanian kami ya Tuhan. Kiranya melalui ibadah dan persekutuan ya Tuhan dan pemuritan supaya iman kami dapat menjadi kuat dan bertumbuh di dalam-Mu ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk persiapan Paskah pada tahun ini ya Tuhan. Berkati supaya persiapan Paskah ini dapat selesai dengan tepat waktu dan dapat menjadi berkat bagi kami ya Tuhan ibadah Paskah pada tahun ini. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk persembahan yang akan kami berikan ya Tuhan. Berkati persembahan ini supaya dapat menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu ke depannya nanti ya Tuhan. Tuhan, inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman dipersilakan untuk bangkit berdiri dan kami pujikan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah ke dalam kehidupanmu tiap hari dengan tetap terus melakukan firman Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari hari ini sampai Maranatha. Amin. Bapak, terima kasih. Silakan bersaat teduh. Selamat menikmati hari ini. Tuhan Yesus memberkati.